Coba dilihat, di 2014 ekspor kita saat kita mengekspor dalam bentuk mentahan itu hanya 2,1 billion US dollar, artinya 30 triliun. Kemudian karena kita sekarang sudah bisa membangun industri nikel, ekspor tahun 2022 kemarin 33 billion US dollar, artinya hampir 500 triliun. Coba berapa kali lipat nilai tambah yang kita dapatkan? Berapa kali lipat pajak yang kita dapat, PNBP yang kita dapat, biaya ekspor yang kita dapat, royalti yang kita dapat untuk pendapatan negara. Freeport misalnya, ini nikel, tembaga sekarang Freeport. Sebelumnya kita hanya memiliki saham di situ hanya 9%. Kemudian kita ambil alih dengan negosiasi, sekarang sudah mayoritas menjadi 51%. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61% lagi. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% itu masuk ke negara. 70%. Begitu kita naik lagi menjadi 61% nantinya, 80% akan masuk ke negara. Inilah proses-proses, tetapi untuk mendapatkan hal seperti itu, sekali lagi, tantangannya besar, tantangannya tidak mudah, butuh nyali, butuh keberanian. Kadang-kadang, ini kok di dalam negeri, kita ngambil alih seperti ini, nggak ada yang dukung, diem-diem saja, malah kadang sebagian membuli. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Jadi kalau kita konsisten, hilirisasi, kemudian digitalisasi, masuk ke ekonomi hijau, kita konsisten terus ke arah itu. Saya yakin Indonesia emas di tahun 2045 itu bukan sesuatu yang sulit kita dapatkan. Presiden Jokowi curhat kerap mendapat bully dari warganya sendiri, meskipun aksinya tuai pujian dari luar negeri, seperti halnya saat Indonesia mengambil alih sebagian besar saham di tambang emas Freeport. Terbaru, Indonesia berencana menambah kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia menjadi 61%. Saat ini, Indonesia melalui BUMN menguasai 51% saham Freeport Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan rencananya agar Indonesia bisa menambah kepemilikan saham di Freeport Indonesia menjadi 61% malah tidak didukung. Bahkan cenderung diejek alias kena bully, padahal proses yang dilakukannya menurut Jokowi membutuhkan keberanian dan nyali karena memiliki tantangan yang besar. Kadang-kadang, ini kok di dalam negeri, kita ngambil alih seperti ini, nggak ada yang dukung, diem-diem saja, malah kadang sebagian membuli. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Dia mengatakan saat ini Freeport Indonesia yang memiliki tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia yang berlokasi di Papua bukan lagi perusahaan milik Amerika Serikat atau AS. Sebelumnya kita hanya memiliki saham di situ hanya 9%. Kemudian kita
ambil alih dengan negosiasi, sekarang sudah mayoritas menjadi 51%. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Posisi mayoritas kepemilikan Republik Indonesia di Freeport Indonesia membuat pendapatan negara bertambah, sehingga dengan rencana penambahan saham di Freeport Indonesia menjadi 61% akan semakin menguntungkan negara. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61% lagi. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% itu masuk ke negara. 70%. Begitu kita naik lagi menjadi 61% nantinya, 80% akan masuk ke negara. Jokowi juga menegaskan dirinya konsisten terhadap hilirisasi termasuk pengembangan digitalisasi hingga ekonomi hijau sebagai arah pembangunan Indonesia supaya bisa menjadi negara maju. Jadi kalau kita konsisten hilirisasi, kemudian digitalisasi, masuk ke ekonomi hijau, kita konsisten terus ke arah itu. Saya yakin Indonesia emas di tahun 2045 itu bukan sesuatu yang sulit kita dapatkan. Dan kita tahu ke depan tantangan-tantangan itu semakin berat, gelombang disrupsi teknologi semakin kencang. Kita tahu hampir setiap hari ada barang-barang baru. Big data analitik, AI, machine learning, stem cell, bioteknologi, robotik, semuanya muncul terus-menerus. Satu belum kita selesai, kita pelajari muncul yang lain. Dan juga tantangan yang kita hadapi, rivalitas dan geopolitik yang sulit kita hitung, sulit kita kalkulasi. Kita tahu perang masih terjadi di Ukraina, di Gaza, di Yaman, dan juga kebijakan proteksionis global yang dulu semua terbuka, semua mengajak global masuk ke globalisasi, tapi sekarang sudah kebalik lagi. Semua memproteksi. Entah dengan embargo, entah dengan sanksi, restriksi, semuanya. Dan kalau kita hitung 2014 masuk ke 2023, sudah naik 3 kali. Negara-negara yang jadi proteksionis dan penggunaan fiskal dalam perang. Kita tahu juga tantangan perubahan iklim yang semakin masif. Dan ini juga sama, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Kita tahu, kita di 3 tahun yang lalu, misalnya urusan beras kita masih bisa pegang. Tapi begitu ada El Nino, kekeringan panjang, kemudian hujan ekstrim yang sangat deras sekali, semuanya menurunkan produktivitas pertanian kita. Sehingga mau tidak mau karena urusan perut rakyat kita harus mengimpor beras. Tetapi sekarang juga mengimpor beras juga tidak semudah 5 atau 10 tahun yang lalu. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Jangan sama gua sekarang. Lu panggil lu punya. Lewat cara saya. Gua sekarang gua mau tengok. Hati-hati. Jaga harga. Lu masuk Nur, tempat hati-hati, Maluku Utara hati-hati. bukan senang mau masuk di tempat. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Jangan sampai lagi ada pungli. Ya, gua udah nampak. Hati-hati, kalau saya sudah ngomong seperti ini, hati-hati. Adina, buat